Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Suciati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengadakan penyuluhan mengenai pengenalan apa sih itu coronavirus dan bagaimana sih pencegahannya, karena banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai apa sih itu coronavirus itu sendiri dan bagaimana sih pencegahannya. Sebelumnya saya di sini nanti akan menerangkan materi tentang coronavirus itu sendiri. Apa sih definisinya, gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, selanjutnya saya akan kasih leaflet. Di leaflet itu sendiri sudah ada pengertian mengenai novel coronavirus. Novel coronavirus itu merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang dapat ditularkan melalui hewan ke manusia atau manusia ke manusia. Kita pasti sudah sering mendengar berita, terus melihat informasi mengenai coronavirus itu di televisi. Mungkin banyak kalian yang masih belum paham mengenai coronavirus itu sendiri. Ketidakpahaman itu menyebabkan masyarakatnya itu gimana ya? Kayak ketakutan sendiri. Akibatnya masyarakat ketakutan, terus masyarakat seringlah kita lihat ya masyarakatnya panik sehingga menimbun bahan pokok yang banyak. Padahal menimbun bahan pokok yang banyak itu bisa merugikan masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena yang bisa menimbun itu hanya masyarakat menengah ke atas, dan dampaknya itu ke masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena stoknya kan itu semakin menipis. Stoknya menipis itu menyebabkan harganya itu melonjak tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat ekonomi ke bawah itu kesulitan mencari bahan pokok itu. Terus COVID-19 ini atau biasa dikenal dengan coronavirus itu adalah virus yang berasal dari Wuhan, China. Sebenarnya virus ini sudah ada, tetapi virus yang menyebar sekarang ini itu belum pernah ada, dan dia tergolong dari keluarga corona, tetapi dia belum masih baru gitu loh virusnya, dan menyebarnya itu sangat cepat. Terus Cina itu sendiri menyampaikan kepada Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu mengenai novel coronavirus ini. Dan WHO resmi menyatakan bahwa novel coronavirus ini sendiri adalah virus pandemik atau virus yang dapat cepat menyebar ke berbagai negara. Terus gejala dari novel coronavirus itu sendiri adalah demam. Demamnya ini lebih dari 37 derajat Celcius. Selain demam itu nanti orang yang akan terkena novel coronavirus itu sendiri bisa letih atau lesu, sesak nafas, pusing, batuk, dan pilek, sakit tenggorokan. Orang awam biasa ini bisa terkena virus itu ketika orang yang positif virus itu batuk atau bersin gak ditutupin. Harus pakai masker. Iya. Dan di bawah ini ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan hand wash, atau kalau berpergian bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi lebih bagusnya pakai sabun kalau di rumah, nggak usah pakai hand sanitizer. Soalnya lebih bersih pakai sabun daripada pakai hand sanitizer. Tapi kalau keluar rumah kan nggak memungkinkan pakai sabun dan nggak ada air.
biasanya kan lebih mudahnya itu pakai hand sanitizer. Terus gunakan masker ketika sakit. Terus ada cara penjagaannya, ada hindari kontak fisik atau physical distancing. Physical distancing itu adalah menjaga jarak. Jadi kalau sebaiknya kita tidak boleh bersalaman terlebih dahulu, karena ya berjabat tangan, karena di tangan ini kita nggak tahu ada virus apa kan kita saat memegang pintu ya. Terus tutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Kenapa harus tutup mulut? Karena jika kalian nggak tutup mulut, nanti virusnya itu menyebar lewat udara dan kasihan orang yang di sekitar kalian nanti terkena imbasnya. Terus masak makanan dengan sempurna. Tadi kan cara pencegahannya ada yang mencuci tangan itu. Caranya itu langkah-langkahnya ada 6 langkah menurut WHO itu sendiri. Yang pertama itu ambil sabun. Sabun jangan banyak-banyak, sabunnya sedikit aja ditaruh di telapak tangan. Setelah itu diusap-usap. Setelah diusap-usap, nanti ini punggung tangan bergantian. Setelah itu sela-sela jari, terus tangannya dikunci. Setelah itu ini jempol itu diginiin ya, bukan diputar. Ini digesek. iya, diginiin ya. Terus setelah itu jari kuku ini. Udah selesai. Setelah itu dibilas. Untuk tutup mulut dan hidung ketika bersin itu kita harus memperhatikan etika bersin. Etika bersin itu kalau semisal tidak ada tisu atau apapun, itu pakai siku. Sikunya itu menepuk dan arahkan muka ke bawah siku. Gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai novel coronavirus. Apa ada yang belum paham dan mau ditanyakan kepada saya? Saya buka sesi pertanyaan. Itu Mbak, gimana kalau misal ada orang yang sudah terkena gejala tersebut? Oh, semisal ada orang yang terkena, semisal ada orang yang gejalanya ini sama seperti gejala coronavirus itu sendiri, bagaimana caranya? Itu caranya orang tersebut melakukan isolasi tersendiri selama 14 hari. Kenapa? Karena coronavirus itu sendiri gejalanya per hari itu berbeda. Selain isolasi diri sendiri di rumah, hindari penggunaan barang-barang seperti sendok, garpu, alat mandi, atau apapun ke orang yang terkena, yang gejalanya mirip coronavirus itu sendiri. Selain itu, usahakan orang tersebut tinggalnya terpisah dengan kita. Dan yang paling penting, orang tersebut kalau mau kemana-mana pakai masker. Kalau tidak untuk berobat, setidaknya tetap di rumah dan jangan ke mana-mana. Ya di rumah aja. Tapi kalau kalau dia mau berobat ya boleh, tapi pakai masker. Gitu, Mbak. Ya, makasih ya. Jadi ya, Mbak, apakah Mbak udah jelas? Sudah. Ya, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya boleh bertanya, Ya, silahkan. apakah antisipasi atau pencegahan jika bapak saya bekerja ke luar kota? Oh, baik. Bagaimana pencegahan mengenai ketika ada orang yang berada di lingkungan sekitar kita, pekerjaannya itu mengharuskan keluar kota, gitu, Mbak? Iya. Apa itu nggak apa-apa Mbak? Iya, baik. Ketika baik gini, antisipasinya gini. Mbaknya kan dari luar, bapaknya kerja apa? Sopir. Sopir biasanya keluar kota. Iya. Udah lama, Mbak? Udah lama.
Pencegahannya gini, bapaknya Mbak disuruh isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ketika sudah 14 hari tidak ada gejala, itu berarti bapaknya Mbak sehat-sehat aja. Ketika ada suatu gejala yang menyerupai gejala yang ada di coronavirus itu sendiri, segeralah ke rumah sakit terdekat. Kalau enggak ya nanti telepon ambulan, nanti biar dijemput bapaknya. Gitu ya, Mbak. Ya. Makasih. Ya. Baik, itu penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Jadi kesimpulannya, coronavirus itu sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Dan pencegahannya itu bisa kita cegah sendiri dengan cara rajin-rajinlah bercuci tangan menggunakan sabun. Kalau tidak, memakai hand sanitizer. Selain itu bisa menggunakan masker ketika sakit saja. Kalau tidak sakit tidak usah menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.